Tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Kadang, seseorang baru sadar kehilangan saat orang itu benar-benar pergi, tanpa meninggalkan jejak. Jenny tidak pergi dengan amarah, tidak juga dengan teriakan. Ia pergi dengan diam. Namun justru diam itu yang menghancurkan segalanya. Tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Kadang, seseorang baru sadar kehilangan saat orang itu benar-benar pergi, tanpa meninggalkan jejak. Jenny tidak pergi dengan amarah, tidak juga dengan teriakan. Ia pergi dengan diam. Namun justru diam itu yang menghancurkan segalanya. Halo semuanya. Semoga kalian selalu diberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup dan tidak pernah dipaksa bertahan di tempat yang menyakitkan. Tulis di komentar ya, kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama ini ditunggu oleh keluarga Sentosa dengan penuh harap, bahkan mungkin dengan kebanggaan yang diam-diam mereka simpan sejak lama. Pagi itu, suasana sudah berbeda sejak matahari belum sepenuhnya tinggi. Rumah keluarga Sentosa tampak lebih hidup dari biasanya. Mobil keluar masuk. Beberapa anggota keluarga datang lebih awal. Asisten rumah tangga berjalan cepat ke sana kemari, menyiapkan segala sesuatu. Udara dipenuhi percakapan tentang dokter, tentang kondisi persalinan, tentang nama bayi yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Semua orang menunggu satu hal. Seorang anak laki-laki. Seorang penerus. Seseorang yang akan membawa nama keluarga itu tetap hidup. Dan di tengah semua itu, tidak ada satupun yang menyebut nama Jenny. Seolah ia memang sudah tidak ada dalam cerita itu. Di rumah sakit, suasananya tidak kalah sibuk. Koridor menuju ruang bersalin dipenuhi langkah kaki yang terburu-buru. Perawat hilir mudik. Suara alat medis terdengar samar dari dalam ruangan. Lampu putih yang terang memantul di lantai, membuat semuanya terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Erwin berdiri di depan pintu ruang bersalin. Kemeja yang ia kenakan sedikit kusut, tidak seperti biasanya. Lengan bajunya digulung setengah. Rambutnya tidak serapi hari-hari kerja. Wajahnya terlihat tegang, rahang mengeras, mata beberapa kali menatap jam di pergelangan tangannya. Ia mondar-mandir. 2 langkah ke kiri. Berhenti. Menatap pintu. 2 langkah ke kanan. Menarik napas. Menghembuskannya pelan. Berulang. Seolah dengan bergerak, ia bisa mengurangi kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam ruangan itu, Aurel sedang berjuang. Dan di luar, keluarganya menunggu. Namun anehnya, di tengah semua itu, ada satu perasaan yang terus mengganggunya. Ganjil. Tidak tepat. Seperti ada sesuatu yang seharusnya ada, tapi tidak. Win, duduk saja sebentar. Suara ayahnya terdengar. Tuan Sentosa berdiri beberapa langkah darinya, dengan sikap yang jauh lebih tenang. Tangannya terlipat di depan dada, wajahnya serius namun tidak menunjukkan kecemasan berlebih. Ini hal biasa. Lanjutnya, semua juga begitu. Erwin mengangguk. Namun ia tidak duduk. Ia tidak bisa. Tubuhnya menolak diam. Ia kembali menatap pintu. Setiap suara dari dalam membuatnya waspada. Setiap langkah perawat yang keluar masuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di sisi lain, Nyonya Sentosa duduk dengan anggun di kursi tunggu. Wajahnya tenang, bahkan sedikit bangga. Sesekali ia berbicara dengan anggota keluarga lain, memastikan semuanya berjalan sesuai harapan. Kalau laki-laki, kita pakai nama yang sudah disiapkan papa, ucapnya pelan. Sudah pasti laki-laki. Ma, sahut salah satu kerabat dengan senyum. Percakapan itu berlanjut ringan. Tentang masa depan. Tentang warisan. Tentang kebanggaan keluarga. Dan di tengah percakapan itu, Erwin justru merasa semakin jauh. Ia mendengar semuanya. Namun tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya melayang. Entah kemana. Tanpa ia sadari, satu wajah muncul di kepalanya. Jenny. Wajah itu muncul begitu saja. Tanpa diundang.
tanpa alasan. Namun begitu jelas. Ia mengerutkan kening. Kenapa sekarang? Kenapa di saat seperti ini? Bukankah ini momen yang ia tunggu? Bukankah ini yang selama ini diperjuangkan? Bukankah ini yang selama ini menjadi alasan semua keputusan yang ia ambil? Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas bayangan itu. Jenny yang duduk diam di meja makan. Jenny yang tidak banyak bicara. Jenny yang hanya menjawab singkat. Dan tatapan itu, tatapan yang berbeda. Tidak lagi penuh harap. Tidak lagi meminta. Tidak lagi bertahan. Erwin menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia mengalihkan pandangan. Menatap pintu lagi. Fokus. Ia harus fokus. Ini bukan tentang Jenny. Ini tentang masa depan. Ini tentang keluarga. Ini tentang keputusan yang sudah ia ambil. Namun anehnya, semakin ia meyakinkan dirinya, semakin perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang terus menariknya. Sesuatu yang ia abaikan terlalu lama. Win. Suara ibunya membuatnya menoleh. Iya, Ma. Kamu belum hubungi Jenny? Pertanyaan itu datang tiba-tiba dan langsung membuat Erwin terdiam. Beberapa detik, ia tidak menjawab. Tidak karena tidak mau, tapi karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia harusnya ada di sini, lanjut Nyonya Sentosa dengan nada ringan. Bagaimanapun juga, dia istrimu. Kalimat itu terdengar aneh, sangat aneh. Baru sekarang, baru di momen ini. Namun sebelum Erwin sempat menjawab, salah satu kerabat berkata, "Mungkin dia belum siap, Tante." Disusul tawa kecil. "Ya, wajar sih." Kalimat itu menggantung. Tidak ada yang melanjutkan. Namun maknanya jelas. Semua orang tahu. Semua orang mengerti. Dan semua orang memilih diam. Erwin mengalihkan pandangan lagi. Dadanya terasa semakin berat. Ia meraih ponselnya. Layarnya menyala. Nama Jenny masih ada di sana. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan. Tidak ada apapun. Kosong. Seperti hubungan mereka saat ini. Tangannya sempat berhenti di layar. Seolah ingin menelpon. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia tidak melakukannya. Ia hanya menatap, lalu mengunci kembali layar itu. Dan di detik itu, ia tidak sadar bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya. Suara dari dalam ruang bersalin tiba-tiba terdengar lebih jelas. Jeritan. Perintah dokter. Langkah cepat. Semua orang langsung menoleh. Erwin menegang. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya mengepal tanpa sadar. Beberapa menit berlalu. Terlalu lama. Terlalu menegangkan. Lalu, tiba-tiba, tangisan bayi terdengar. Keras. Jelas. Hidup. Semua orang langsung tersenyum. Beberapa bahkan berdiri. Laki-laki. Suara perawat terdengar dari dalam. Seketika, suasana berubah. Bahagia. Hangat, penuh ucapan selamat. Selamat, Win. Tuh kan, laki-laki. Penerus keluarga. Tepukan di bahu. Senyum di wajah. Semua orang merayakan. Semua orang puas. Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Erwin berdiri di sana. Membeku. Ia menatap pintu saat bayi itu akhirnya dibawa keluar. Kecil. Merah, menangis, hidup. Perawat menyerahkannya dengan hati-hati. Semua orang mendekat. Namun di tengah semua itu, Erwin hanya diam. Ia menatap bayi itu. Lama, sangat lama. Ini anaknya. Darah dagingnya. Penerus yang selama ini diminta. Alasan dari semua keputusan yang ia ambil. Namun, kenapa hatinya tidak sepenuhnya bahagia?
Kenapa justru ada ruang kosong yang semakin terasa? Kenapa di momen yang seharusnya sempurna ini, ia justru merasa kehilangan sesuatu? Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa apa yang ia dapatkan hari ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah ia hilangkan. Namun saat itu, ia belum tahu bahwa yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Dan hari itu, yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, diam-diam juga menjadi awal dari penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Di waktu yang sama, berbeda jauh dari rumah sakit yang ramai dan penuh ucapan selamat itu, sebuah rumah lain justru tenggelam dalam keheningan yang panjang. Rumah itu masih berdiri sama. Dindingnya tidak berubah. Perabotnya tetap rapi. Cahaya matahari masuk dari jendela seperti biasa. Namun ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat jelas. Jenny. Ia berdiri di tengah kamar. Kamar yang dulu ia tata dengan penuh perhatian. Tirai yang ia pilih sendiri. Sprei yang selalu ia ganti setiap minggu. Lemari yang ia susun rapi. Semua masih di tempatnya. Namun kali ini, ia melihatnya sebagai tempat yang akan ia tinggalkan. Di lantai, tepat di samping tempat tidur, sebuah koper kecil sudah terbuka. Tidak besar, tidak berlebihan. Hanya cukup untuk membawa hal-hal yang ia anggap penting. Beberapa pakaian sederhana, dokumen pribadi, buku kecil yang berisi rencana-rencananya, dan satu map putih yang ia simpan paling dalam. Map yang menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya saat ini. Jenny menatap koper itu lama. Tangannya memegang salah satu baju yang belum ia lipat. Gerakannya pelan. Hati-hati. Seolah setiap lipatan adalah bagian dari perpisahan. Ia memasukkan baju itu ke dalam koper. Lalu berhenti. Matanya bergerak menyapu kamar. Ke arah lemari. Ke arah meja rias. Ke arah tempat tidur. Setiap sudut menyimpan kenangan. Kenangan yang dulu ia jaga. Namun kini, terasa seperti milik orang lain. Jenny berjalan perlahan menuju meja rias. Di sana, masih ada beberapa barang kecil miliknya. Parfum yang hampir habis. Lipstik yang jarang ia pakai. Dan sebuah bingkai foto. Foto pernikahannya dengan Erwin. Ia mengambil bingkai itu. Menatapnya. Wajahnya di foto itu terlihat bahagia. Senyumnya lebar. Matanya berbinar. Di sampingnya, Erwin berdiri dengan senyum tipis. Terlihat tenang. Terlihat stabil. Terlihat seperti seseorang yang bisa dipercaya. Jenny menghela napas pelan. "Aku dulu benar-benar percaya ya," bisiknya lirih. Tidak ada kebencian di suaranya. Tidak juga penyesalan yang berlebihan. Hanya kesadaran. Kesadaran bahwa ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Namun orang itu tidak pernah benar-benar mencintainya dengan cara yang sama. Jenny menurunkan bingkai itu. Lalu, perlahan, ia membaliknya. Menghadap ke bawah. Gerakan kecil, namun penuh makna. Seolah ia menutup satu bagian hidupnya. Bagian yang tidak ingin ia lihat lagi. Ia kembali ke koper. Melanjutkan memasukkan barang. Satu persatu. Tanpa tergesa. Tanpa ragu. Setiap gerakan terasa lebih ringan. Seolah beban yang selama ini ia bawa, perlahan dilepaskan. Namun di tengah itu, ia berhenti. Tangannya kembali menyentuh perutnya. Refleks. Namun lebih lama dari biasanya. "Aku nggak akan salah pilih lagi," bisiknya pelan. Suaranya lembut, namun tegas. Ia tidak berbicara pada siapapun. Hanya pada dirinya sendiri. Dan pada kehidupan kecil di dalam sana. Beberapa menit kemudian, koper itu akhirnya tertutup. Jenny berdiri. Menatapnya. Seolah memastikan semuanya sudah siap. Namun belum. Masih ada satu hal. Ia berjalan ke meja kerja kecil di sudut kamar. Di atas meja itu,
terletak sebuah amplop putih. Rapi, bersih, tenang. Namun isinya adalah sesuatu yang akan mengubah segalanya. Jenny duduk di kursi. Tangannya perlahan mengambil amplop itu. Membukanya. Di dalamnya, surat perceraian. Sudah ditulis sejak beberapa hari lalu. Sudah dipikirkan matang-matang. Sudah ditahan dengan segala emosi. Namun belum ditandatangani. Belum resmi. Belum final. Jenny menatap isi surat itu. Setiap kata, ia baca lagi. Perlahan. Tanpa melewatkan satupun. Tidak ada kata kasar. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kemarahan. Hanya penjelasan. Dan keputusan. Ia tidak menulis untuk menyakiti. Ia menulis untuk melepaskan. Tangannya meraih pena. Berhenti sejenak. Jemarinya sedikit gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu setelah ini tidak ada jalan kembali. Jenny menarik napas dalam. Lalu, perlahan, ia menandatangani namanya. Tinta itu mengalir dengan halus di atas kertas. Namun bagi Jenny, itu terasa seperti garis batas antara masa lalu dan masa depan. Setelah selesai, ia meletakkan pena, menatap tanda tangannya. Lama, sangat lama. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan. Ketenangan yang datang setelah ia berhenti melawan kenyataan. Jenny memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Menutupnya. Lalu meletakkannya di atas meja. Tepat di tempat yang mudah terlihat. Ia ingin Erwin menemukannya. Bukan untuk membuat pria itu menderita. Tapi agar semuanya jelas. Agar tidak ada lagi yang tertinggal. Agar tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Ia berdiri. Mengambil koper. Melangkah menuju pintu kamar. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Satu langkah sebelum ambang pintu. Ia menoleh. Menatap kamar itu sekali lagi. Setiap sudut, setiap detail, seolah ingin mengingat, atau mungkin memastikan ia benar-benar siap meninggalkannya. Matanya berkaca-kaca, namun tidak jatuh. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang penuh arti, senyum perpisahan. Terima kasih, bisiknya pelan, tidak jelas untuk siapa. Mungkin untuk dirinya sendiri. Mungkin untuk semua yang pernah ia jalani. Lalu, ia melangkah keluar. Menuju ruang tamu. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Langkahnya terdengar jelas. Satu persatu. Namun ia tidak berhenti. Tidak menoleh lagi. Ia berjalan menuju pintu utama. Tangannya meraih gagang pintu. Berhenti sejenak. Menarik napas. Dan untuk terakhir kalinya, ia menyentuh perutnya. Lembut. Sekarang, kita mulai lagi ya, bisiknya. Lalu, pintu itu terbuka. Cahaya luar masuk. Udara baru menyentuh wajahnya. Dan tanpa ragu, Jenny melangkah keluar. Menutup pintu di belakangnya. Tanpa suara. Tanpa drama. Tanpa jejak. Namun di balik keheningan itu, sebuah kehidupan benar-benar berubah. Dan keputusan itu tidak akan pernah ia sesali. Tangisan bayi itu terdengar untuk kedua kalinya. Lebih jelas. Lebih kuat. Dan kali ini, benar-benar memenuhi seluruh koridor rumah sakit. Seorang perawat keluar dari ruang bersalin dengan wajah cerah. Di tangannya, seorang bayi kecil dibungkus kain putih, masih kemerahan. Tubuhnya bergerak lemah namun penuh kehidupan. Selamat, Pak, laki-laki. Kalimat itu langsung disambut senyum. Ucapan syukur. Beberapa anggota keluarga bahkan bertepuk tangan kecil. Seolah sebuah pencapaian besar baru saja diraih. Tuan Sentosa mengangguk puas. Nyonya Sentosa tersenyum bangga. Beberapa kerabat mendekat, ingin melihat lebih dekat. Mirip Erwin ya? Lihat hidungnya,
penerus keluarga Banget ini? Suara-suara itu bersahutan. Hangat, bahagia, penuh kebanggaan. Namun di tengah semua itu, Erwin berdiri diam. Matanya menatap bayi itu tanpa berkedip. Tangannya tidak langsung bergerak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Perawat mendekat. "Silakan, Pak." Baru saat itu, Erwin mengulurkan tangan. Sedikit ragu, sedikit kaku. Namun akhirnya, bayi itu berada dalam pelukannya. Ringan, hangat, rapuh. Dan untuk beberapa detik, semua suara di sekitarnya seakan menghilang. Ia hanya melihat wajah kecil itu. Anaknya, darah dagingnya. Alasan dari semua keputusan yang ia ambil selama ini. Alasan yang ia gunakan untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini benar. Bahwa semua ini perlu. Bahwa semua ini demi keluarga. Namun, di saat ia seharusnya merasa lengkap, sesuatu justru terasa hilang. Aneh, sangat aneh. Ia mengerutkan kening sedikit. Tidak sadar, tidak mengerti. Kenapa hatinya tidak sepenuhnya bahagia? Kenapa justru ada ruang kosong yang semakin terasa jelas? Bayi itu bergerak kecil di tangannya. Menangis lagi. Dan Erwin secara refleks mencoba menenangkannya. Namun di dalam dirinya, yang tidak tenang justru dirinya sendiri. "Bagus ya, Win?" Suara ibunya terdengar di samping. Erwin menoleh sedikit. Nyonya Sentosa tersenyum. "Ini yang kita tunggu." Kalimat itu terdengar penuh arti, penuh kepuasan. Dan seharusnya cukup untuk membuat semuanya terasa benar. Namun tidak. Erwin mengangguk pelan. Namun matanya kembali pada bayi itu. Lalu, tanpa sadar, pikirannya melayang lagi. Ke tempat lain. Ke waktu lain. Ke seseorang yang tidak ada di sana. Jenny. Wajah itu muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Ia mengingat meja makan, tatapan dingin, jawaban singkat, dan kalimat terakhir yang masih terngiang. "Aku cuma capek." Dada Erwin terasa sedikit sesak. Ia menelan ludah, berusaha menepis pikiran itu. Ini bukan waktunya. Ini bukan tempatnya. Ini momen penting. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa itu muncul. Seperti sesuatu yang belum selesai. Seperti ada yang tertinggal. Seperti ada yang salah. "Win, kasih ke saya dulu," kata perawat. Erwin tersadar. Ia menyerahkan bayi itu kembali. Tangannya terasa sedikit kosong saat bayi itu lepas dari pelukannya. Dan anehnya, rasa kosong itu tidak hanya di tangannya, namun juga di dalam dirinya. Ia mundur satu langkah, menarik napas, menghembuskannya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun saat itu, ponselnya bergetar. Getaran itu terasa jelas di sakunya. Erwin merogoh, melihat layar. Nama yang muncul membuat alisnya sedikit berkerut. Asisten rumah tangga. Kenapa sekarang? Ia menatap sejenak, lalu mengangkat. "Halo." Suaranya datar. Namun di seberang, suara itu terdengar panik. "Pak, Ibu Jenny." Kalimat itu terpotong. Erwin langsung menegang. "Kenapa?" "Ibu nggak ada di rumah, Pak." Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" "Kamarnya kosong, barangnya juga banyak yang hilang." Kepala Erwin terasa ringan, seperti kehilangan keseimbangan. Terus, ada surat di meja. "Surat." Kata itu membuat napasnya tertahan. "Surat apa?" Beberapa detik hening. Namun detik itu terasa sangat panjang. Lalu, suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Lebih hati-hati. "Surat perceraian, Pak?" Dunia seakan berhenti. Suara di sekitarnya hilang. Tangisan bayi. Percakapan keluarga. Semua lenyap.
Yang tersisa hanya satu kalimat itu. Surat perceraian. Erwin tidak bergerak. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. "Pak?" Suara itu terdengar lagi. Namun ia tidak menjawab. Tidak bisa. Pikirannya kosong. Benar-benar kosong. Seolah semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjauh. "Jenny pergi." Kalimat itu muncul perlahan. Namun terasa sangat berat. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Namun, sangat nyata. Erwin menutup telepon. Tangannya turun perlahan. Ponsel itu hampir terjatuh. Ia menatap kosong ke depan. Matanya tidak fokus. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan kendali. "Win." Suara ayahnya terdengar. Erwin tidak menjawab. Kenapa? Masih tidak ada jawaban. Beberapa orang mulai memperhatikan. Namun Erwin tetap diam. Seolah tubuhnya masih di sana. Tapi pikirannya sudah pergi. Pergi ke rumah. Ke kamar. Ke meja. Ke amplop putih itu. Surat perceraian. Dan di dalam surat itu, pasti ada sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak ia dengar. Tidak ia pahami. Tidak ia pedulikan. Namun sekarang, terlambat. Sangat terlambat. "Win, kamu kenapa?" tanya ibunya. Erwin akhirnya bergerak. Pelan. Ia menatap ibunya. Namun tatapannya kosong. "Jenny." Hanya satu kata itu. Namun cukup untuk membuat suasana berubah. "Ada apa dengan Jenny?" tanya Nyonya Sentosa. Erwin tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Dia pergi." Hening. Beberapa detik. Semua orang saling pandang. "Pergi kemana?" tanya seseorang. Erwin menggeleng pelan. "Dia ninggalin surat perceraian." Kalimat itu jatuh. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tangisan bayi kembali terdengar. Namun kali ini, tidak terasa hangat. Tidak terasa bahagia. Karena di saat yang sama, sesuatu yang jauh lebih penting, baru saja hilang. Dan Erwin akhirnya menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bahwa mendapatkan semua yang ia inginkan tidak berarti ia tidak kehilangan apapun. Dan hari itu, yang seharusnya menjadi hari kelahiran, diam-diam juga menjadi hari kehilangan. Malam itu, rumah terasa jauh lebih besar dari biasanya. Bukan karena ukuran bangunannya berubah, tapi karena keheningan yang memenuhi setiap sudutnya terasa begitu dalam, begitu kosong, begitu asing. Pintu utama terbuka dengan cepat. Erwin masuk tanpa memperhatikan apapun di sekitarnya. Langkahnya tergesa, napasnya tidak teratur. Jas yang masih ia kenakan tampak berantakan. Wajahnya tegang, matanya bergerak cepat seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. "Jenny?" Suaranya memanggil. Tidak ada jawaban. Hanya gema kecil yang kembali dari dinding ruang tamu. Ia melangkah lebih dalam. Sepatu bahkan belum dilepas. "Jenny." Masih tidak ada jawaban. Dulu, setiap kali ia pulang, suara Jenny hampir selalu ada. Dari dapur. Dari kamar. Atau setidaknya, langkah kaki kecil yang menyambut. Namun malam ini, tidak ada apa-apa. Erwin berhenti sejenak di tengah ruang tamu. Dadanya naik turun. Ia menatap sekeliling. Sofa, meja, lampu, semua masih sama. Namun suasananya berbeda. Sangat berbeda. Ia berlari kecil menuju kamar. Tangannya membuka pintu dengan cepat. Dan di detik itu, ia berhenti. Kamar itu terlihat kosong. Bukan kosong sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Ada yang hilang. Lemari terbuka. Beberapa bagian kosong.
Pakaian yang biasanya tergantung rapi, tidak lagi ada di tempatnya. Meja rias masih ada, namun beberapa barang sudah tidak terlihat. Dan yang paling terasa, tidak ada jejak kehidupan di sana. Tidak ada sentuhan Jenny. Tidak ada aroma parfum lembut yang biasa ia pakai. Tidak ada kehangatan. Erwin melangkah masuk, pelan, seolah takut menerima kenyataan yang sudah jelas di depan mata. Tangannya menyentuh lemari. Kosong. Ia membuka laci. Beberapa barang masih ada, namun tidak semuanya. Hanya yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan, yang tidak dibawa. Dan di detik itu, ia mulai mengerti. Ini bukan pergi sebentar. Ini bukan marah sesaat. Ini keputusan. Matanya bergerak ke arah meja. Dan di sana, ia melihatnya. Amplop putih, terletak rapi. Seolah memang ditinggalkan untuk ditemukan. Tangan Erwin langsung gemetar. Ia melangkah mendekat, mengambil amplop itu. Ringan, namun terasa sangat berat. Seolah isinya bisa menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Ia membuka perlahan. Kertas di dalamnya ditarik keluar. Matanya mulai membaca. Baris pertama, lalu baris berikutnya. Setiap kata terasa seperti pisau. Namun bukan pisau yang tajam dan cepat, melainkan pisau yang pelan, namun dalam. Tidak ada kata marah. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan panjang. Tidak ada hinaan. Hanya kalimat yang tenang. Terlalu tenang. Yang justru terasa lebih menyakitkan. Jenny tidak menyalahkan. Tidak menuntut. Tidak memohon. Ia hanya menyatakan bahwa ia lelah. Bahwa ia sudah cukup bertahan. Bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari hubungan yang hanya dipertahankan oleh satu pihak. Dan di bagian akhir, ada satu kalimat yang membuat napas Erwin terhenti. Takdir kita tidak lagi sama. Kertas itu sedikit bergetar di tangannya. Erwin menatap kalimat itu lama. Seolah berharap kata-kata itu berubah. Seolah berharap ini hanya kesalahpahaman. Namun tidak. Semuanya jelas. Sangat jelas. Tangannya melemas. Ia duduk di tepi tempat tidur. Matanya kosong. Pikirannya berputar. Cepat. Tidak teratur. Ia mencoba mengingat. Kapan semuanya mulai berubah? Kapan Jenny mulai diam? Kapan ia berhenti bertanya? Kapan ia berhenti menunggu? Dan kenapa? Ia tidak menyadarinya? Atau mungkin ia menyadari, tapi memilih untuk tidak peduli. Erwin menutup matanya. Wajah Jenny muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan Jenny yang dulu. Bukan Jenny yang tersenyum. Bukan Jenny yang menunggu. Melainkan Jenny yang diam. Yang tenang. Yang sudah tidak berharap. Dan di detik itu, ia akhirnya mengerti bahwa saat seseorang berhenti marah, bukan berarti ia memaafkan. Bisa jadi, karena ia sudah selesai. Erwin membuka mata. Cepat, tangannya meraih ponsel. Ia langsung menelpon. Jenny. Nada sambung terdengar. Namun tidak lama. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia menelan ludah. Mencoba lagi. Sama. Tidak aktif. Erwin berdiri. Langkahnya cepat keluar kamar. Ia menelpon lagi. Teman-teman Jenny. Tidak ada yang tahu. Ia menghubungi rumah sakit tempat Jenny dirawat sebelumnya. Tidak ada. Seolah ia benar-benar menghilang. Dan itu yang paling menakutkan. Karena ini bukan kehilangan yang bisa ia kejar. Ini kehilangan yang disengaja. Erwin kembali ke kamar. Menatap amplop itu. Lalu melihat sekeliling. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendiri. Bukan sendiri karena tidak ada orang, tapi karena orang yang paling ia abaikan
sudah benar-benar pergi. Ia duduk lagi, lebih lemas, lebih dalam. Tangannya menutup wajahnya. Napasnya berat, tidak teratur. Dan perlahan, rasa itu datang. Penyesalan. Namun bukan penyesalan yang kecil. Bukan yang bisa diperbaiki dengan satu permintaan maaf. Melainkan, penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Ia mengingat setiap momen, setiap kalimat, setiap kesempatan yang ia abaikan. Dan kini, tidak ada satupun yang bisa ia ulang. Kamar itu tetap sunyi. Rumah itu tetap kosong. Dan di tengah semua itu, Erwin akhirnya sadar bahwa yang ia anggap bisa diperbaiki nanti, ternyata sudah benar-benar hilang. Dan kali ini, tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Beberapa bulan berlalu. Waktu berjalan seperti biasa bagi sebagian orang. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Dunia tetap bergerak. Namun bagi dua orang, waktu tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Di sebuah kota yang jauh dari hiruk-pikuk masa lalu, Jenny berjalan pelan di sebuah taman kecil. Langkahnya hati-hati. Bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya kini membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Perutnya sudah membesar. Tidak terlalu besar, namun cukup jelas. Kehidupan kecil di dalamnya tumbuh dengan tenang. Tanpa tekanan, tanpa kebisingan, tanpa bayangan masa lalu yang dulu begitu menyesakkan. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun bergoyang pelan. Suara anak-anak bermain terdengar samar di kejauhan. Semua terasa sederhana. Namun justru disitulah Jenny menemukan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ia duduk di bangku taman, menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Matanya menatap langit. Tenang, tidak lagi kosong seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah. Bukan karena luka itu hilang. Tidak, luka itu masih ada. Masih terasa. Namun tidak lagi mengendalikan dirinya. Ia belajar hidup berdampingan dengannya. Perlahan, pelan, tanpa terburu-buru. Tangannya menyentuh perutnya. Lembut. Seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Sebentar lagi kita bertemu ya, bisiknya. Suaranya hangat, penuh kasih. Tidak ada kesedihan di sana. Tidak ada penyesalan. Hanya harapan. Murni. Sederhana. Ia tersenyum kecil. Senyum yang dulu terasa berat, kini muncul dengan alami. Tanpa dipaksa. Tanpa ditahan. Di kota ini, tidak ada yang mengenalnya sebagai istri seseorang. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Tidak ada yang menghakimi. Ia hanya seorang wanita yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah cukup. Di tempat lain, di rumah besar yang dulu selalu terasa penuh, Erwin duduk sendirian. Ruang tamu itu masih sama. Sofa yang sama. Meja yang sama. Lampu yang sama. Namun suasananya berbeda. Sangat berbeda. Sunyi. Kosong. Dingin. Bayi itu ada. Tangisan kecil sesekali terdengar dari kamar sebelah. Aurel ada. Keluarga juga masih datang dan pergi. Semua yang dulu ia anggap penting. Semua yang dulu ia kejar. Sekarang sudah ada di sekitarnya. Namun anehnya, ia tidak merasa memiliki apapun. Erwin duduk diam. Tangannya memegang sebuah bingkai foto. Foto lama. Foto pernikahannya dengan Jenny. Sudah lama ia tidak melihatnya. Mungkin karena ia tidak ingin. Atau mungkin karena ia tidak berani. Kini, foto itu ada di tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatapnya. Lama. Sangat lama. Di foto itu, Jenny tersenyum. Lebar. Tulus. Matanya berbinar. Seolah percaya
bahwa hidupnya akan bahagia. Erwin menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Kenapa aku nggak sadar?" bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang mendengar. Hanya dirinya sendiri. Ia mengingat semuanya. Setiap momen. Setiap kesempatan. Setiap kali Jenny menunggu. Setiap kali Jenny mencoba. Dan setiap kali ia mengabaikannya. Ia menutup mata. Namun justru itu membuat semuanya semakin jelas. Suara Jenny, tatapannya, dan kalimat terakhir di surat itu. Takdir kita tidak lagi sama. Erwin membuka mata cepat. Napasnya sedikit berat. Ia berdiri, berjalan menuju kamar, membuka lemari. Namun tidak ada apa-apa. Tidak ada pakaian Jenny. Tidak ada barangnya. Tidak ada jejak. Seolah wanita itu tidak pernah ada. Dan itu yang paling menyakitkan. Bukan karena ia pergi, tapi karena ia pergi tanpa meninggalkan apapun. Tanpa kesempatan. Tanpa jalan kembali. Erwin meraih ponselnya. Sudah berapa kali ia mencoba mencari? Menelpon. Menghubungi kenalan. Mencari di rumah sakit. Semua sama. Tidak ada hasil. Jenny seperti menghilang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Kehilangan. Bukan kehilangan biasa, tapi kehilangan yang datang karena kesalahannya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya menutup wajah. Dan perlahan, air matanya jatuh. Tanpa suara. Tanpa tangis. Hanya jatuh. Diam. Seperti penyesalan yang datang terlambat. Kembali ke taman, Jenny masih duduk. Langit mulai berubah warna. Senja perlahan datang. Ia menatap ke depan. Beberapa orang lewat. Beberapa anak tertawa. Hidup berjalan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tertinggal. Ia berdiri perlahan. Tangannya masih di perut. Langkahnya mantap. Tidak ragu. Tidak menoleh. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang ia tahu. Ia sudah memilih. Dan kali ini, ia tidak akan kembali. Di tempat lain, Erwin masih duduk. Dengan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Dengan semua yang ia miliki. Namun tanpa satu hal yang paling berarti. Dan saat itulah, ia akhirnya benar-benar mengerti bahwa tidak semua kehilangan bisa diganti. Tidak semua orang akan menunggu. Dan tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Karena saat seseorang benar-benar pergi, kadang ia tidak pernah kembali. Kadang, kita baru sadar arti seseorang saat orang itu benar-benar pergi. Dan tidak semua penyesalan diberi kesempatan kedua. Karena pada akhirnya, cinta yang terus disakiti akan memilih untuk pergi. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menahannya.